Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita mistis. Cerita ini berjudul Perewangan Bulu Perindu. Seperti apa kisah ceritanya, langsung saja dan selamat mendengarkan. Asrul adalah seorang pemuda desa yang hidupnya tidak ada yang istimewa. Tinggal bersama orang tua yang hidup sederhana. Asrul tidak punya impian yang muluk-muluk dalam menjalani hidup. Ia merasa cukup menjadi buruh garmen di daerahnya. Hanya pekerjaan itu yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun Asrul mengalami sebuah peristiwa yang akan diingatnya seumur hidup. Sejak saat itu pula, kehidupan Asrul berubah total. Bisa dibilang itu adalah titik balik yang mengantarkan Asrul menjalani kehidupan yang tak biasa-biasa. Suatu hari, saat Asrul sedang mencari pekerjaan tambahan di pinggiran kota, ia bertemu dengan perempuan cantik yang sedang makan di sebuah warung. Pipinya merona di bawah sinar matahari dan senyumnya membuat Asrul kelimpungan. Perempuan itu tak lain adalah teman semasa sekolahnya. Seketika Asrul menghentikan kegiatannya. Ia langsung mendekati dan menatap mata perempuan itu dalam-dalam. Melihat Asrul mendekat, perempuan itu terlonjak kaget. "Kok kayak kenal ya?" batin perempuan itu. "Yati, ini Yati kan?" Iya bener. Oh, kamu Asrul ya? Teman SMA aku dulu." "Iya bener." Setelah itu pun terjadi obrolan panjang. Sejak saat itu Asrul dengan Yati sangat dekat dan seringkali bertemu sepulang kerja ataupun jika ada hari libur. Mereka sempatkan pergi bersama. Seringkali tanpa sengaja mata mereka saling bertatapan dan tidak lupa memberikan senyuman satu sama lain. Hingga akhirnya Asrul kembali menyukai perempuan yang telah lama mendiami hatinya. Dan yang paling Asrul suka dari dia adalah senyumannya yang membuat jantungnya berdegup kencang dan membuatnya menjadi salah tingkah saat berada di dekatnya. Asrul pun memberanikan diri meminta nomor handphone kepadanya. Untunglah dia mau memberikannya. Dia juga memberikan senyuman saat dia memberikan nomor ponselnya, seolah-olah dia juga mengharapkannya. Karena selama ini mereka bertukar kabar melalui Instagram. Saat itu Asrul ingin sekali berteriak. Karena hari itu adalah hari yang tak bisa ia lupakan seumur hidup. Asrul bisa duduk di samping Yati dan mengobrol bersamanya. Dan Asrul berharap waktu gak akan berhenti begitu saja dan hilang sekejap dari hadapannya. Tapi semua itu memang tidak bisa bertahan lebih lama. Asrul menyelinap di antara malam layaknya rubah yang hendak mencuri. Perbedaannya Asrul dan rubah adalah jika rubah menggigit leher seekor ayam lalu membawanya pergi. Asrul melewati jalanan desa dengan membawa burung gagak yang sudah ia bakar dengan sejumlah bumbu. Tempat yang ia tuju adalah pohon ganyam yang terletak di perbatasan desanya dengan desa tetangga. Pohon besar itu tumbuh di antara ilalang-ilalang setinggi pundak, sehingga tidak terlalu terlihat oleh orang-orang yang melintas. Desa sedang sepi malam itu karena tidak banyak yang bisa dilakukan pada pukul 1 pagi. Keadaan tersebut membuat Asrul semakin gemetar ketika pohon gayam tersebut menjulang tinggi di depannya. Ia membayangkan sesuatu yang menyeramkan di antara rimbunan rantingnya yang gelap. Hal tersebut mulai memperkuat keinginannya untuk pulang ke rumah dan membatalkan rencana yang telah ia buat. Hanya saja satu langkah mundurnya terhenti ketika ia mengingat betapa cantiknya Yati. Yati adalah pujaan Asrul sejak SMA. Meski Yati hanya menganggap Asrul tak lebih dari seseorang teman laki-laki pada umumnya. Perasaan yang dimiliki Asrul ini terus ia sembunyikan, meskipun sekarang ia bekerja di kantor yang sama dengan Yati. Tidak ada yang berani dikatakan oleh Asrul, kecuali basa-basi setiap Asrul membonceng Yati pulang ke rumah dengan sepeda motor bebek miliknya. Asrul tidak yakin dengan perasaan yang Yati taruh kepadanya, sehingga ia mengusahakannya dengan cara melucuti seluruh pakaiannya di bawah pohon gayam pukul 1 pagi.
tanpa mengenakan satupun pakaian. Ia memperhatikan sekeliling karena khawatir ada orang lain yang melihat. Lalu mulai membuka rantang yang berisi masakan dari burung gagak tersebut. Nyamuk sudah mengkerubungi tubuh telanjang yang sedang menahan rasa takut itu. Asrul tak henti-hentinya menggaruk-garuk sekujur tubuhnya sembari menahan rasa canggung karena mendapati dirinya telanjang di tempat terbuka. Sudah hampir 1 jam, Asrul menahan diri. Ia mulai berpikiran untuk pulang, lalu melupakan semua yang ia lakukan di malam itu. Saat sedang melamun, tiba-tiba di balik pohon tua itu muncul sesosok makhluk yang ia tunggu. Makhluk itu terlihat memiliki rambut lebat, layaknya seekor kera, hanya saja dengan tubuh yang ukurannya berkali-kali lebih besar. Matanya tajam, dengan sepasang taring besar yang mencuat dari dalam mulutnya. Asrul tahu, inilah genderuwo yang akan membantunya mencuri hati-hati. Genderuwo itu menatap Asrul dengan penuh penasaran. Sebagaimana hewan menemukan makanan, jantung Asrul berdegup kencang sebagaimana kecepatan lari yang ia pikirkan jika makhluk ini mengejarnya. Hembusan nafas genderuwo yang terasa di wajah Asrul saat dirinya memejamkan mata ini tiba-tiba tak lagi terasa. Asrul sedikit membuka mata dan melihat makhluk tersebut sedang mencicipi gagak bakar yang ia buat. Genderuwo tersebut makan dengan lahap hingga mengacuhkan Asrul yang kakinya gemetar. Meski takut, Asrul tetap tidak beranjak. Ia hanya perlu melakukan tahap terakhir, yakni mengambil sejumput rambut dari genderuwo itu. Malam itu terasa dingin, namun daya Asrul bercucuran keringat. Tangannya ia dekatkan dengan pundak si genderuwo sedikit demi sedikit. Setelah dirasa aman, dalam satu gerakan cepat, Asrul mengambil rambut dari tubuh genderuwo, lalu lari secepat mungkin melewati ilalang dengan menenteng semua pakaiannya. Keesokan harinya, Asrul duduk di depan beranda rumah. Ia sudah mandi sebersih mungkin dan mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki. Ia juga sudah membawa 2 bungkus ayam bakar beserta es kelapa muda. Asrul mencoba menunjukkan versi terbaik dari dirinya hari itu. Hari itu ia yakin bahwa rencananya untuk meminang Yati akan berhasil. Terlebih ia sudah menyimpan bulu genderuwo di dompetnya yang tipis akibat membeli semua pakaian dan makanan itu. Asrul percaya bahwa rambut genderuwo tersebut akan membuat Yati terpikat oleh Asrul sehingga tidak ada kata lain selain iya. Ketika Asrul menyatakan perasaan yang sudah ia pendam bertahun-tahun. Yati keluar dari ruang tamu dan sebagaimana saat ia masih SMA, perempuan itu terlihat cantik di mata Asrul. Dengan rambut sepunggung dan senyumnya yang manis membuat Asrul selalu berkeinginan untuk melihatnya seumur hidupnya. Topik demi topik sudah Asrul keluarkan di hari yang mendung itu, hingga dirinya berlabuh pada keheningan akibat habisnya pembahasan. Dalam keheningan, ia berpikir bahwa inilah saatnya untuk menguji kesaktian pesugihan rambut genderuwo. Dengan penuh kepercayaan diri, Asrul menatap Yati dengan senyuman yang lembut, kemudian melimpahkan semua yang ia rasa tanpa terbata-bata. Namun, dugaan Asrul salah besar. Apa yang telah diritualkan oleh Asrul sama sekali tak bekerja sesuai dengan harapan. Hari itu Yati tak menerima Asrul sebagai calonnya. Maaf ya Asrul, aku cuma menganggapmu teman, tak lebih. Biar. Hati Asrul seperti ditancap ribuan paku tajam. Perempuan idamannya menolak mentah-mentah. Asrul hanya bisa tersenyum dan mengangguk secara terpaksa. Tapi di balik itu, Asrul mempunyai niat lain agar apa yang diinginkannya tercapai. Ritual demi ritual ia lakukan. Tak hanya untuk memikat sang pujaan hati, tapi Asrul juga ingin kaya raya. Dengan bantuan sang dukun, Asrul melakukan ritual itu. Masih sama di bawah pohon ayam yang menjulang tinggi nan besar. Asrul menggelar berbagai sesaji yang diperlukan. Ritual yang dilakukan hanya memakan waktu 3 jam saja. 1 bulan semenjak ritual itu, kehidupan Asrul mulai ada perubahan. Ia tak lagi menjadi karyawan garmen maupun kantoran.
Asrul membuka usaha sendiri, yaitu bengkel motor dan mobil. Minggu demi minggu ia lewati dengan senang hati. Dari kesuksesannya itu banyak lawan jenis yang mendekati. Namun bagi Asrul tak ada yang menarik selain Yati. Ada satu waktu, ada sebuah adat yang sering dilakukan di daerah Yati. Sebuah ritual bertemunya pengantin pria dengan pengantin wanita yang dihadiri tamu undangan dari pihak pengantin pria ataupun sebaliknya. Malam itu Yati beserta beberapa tetangganya telah berkumpul di rumah Bapak Tasno. Mereka memang berniat menghadiri undangan tilikan dari keluarga Pak Tasno yang sedang ngunduh mantu. Setelah tamu undangan komplit, rombongan pun berangkat menuju lokasi. Pukul jam 7:15, iring-iringan mobil pengantin melaju menuju Kampung Batang, ke rumah pengantin putri. Sejak semula sebelum berangkat menuju ke rumah Pak Tasno, Yati sudah merasakan betapa seluruh tubuhnya terasa lemas bagai tak bertulang. Namun karena keluarga Pak Tasno itu masih tetangga dekat, juga karena Yati sering membantu acara-acara di rumahnya, akhirnya dia pun berangkat ke acara tilikan tersebut. Tak kurang dari setengah jam iring-iringan mobil pengantin pun tiba di Batang. Masuk gang, lantas sampailah di rumah besan Pak Tasno. Gemerlap lampu neon serta suara hingga bingar dari sound system menambahkan meriah acara tilikan. Kursi-kursi plastik tertata rapi berjajar di halaman rumah megah milik Haji Sodik, besan Pak Tono. Dan begitu rombongan turun dari mobil, mereka segera dipersilakan duduk oleh penerima tamu. Acara demi acara berjalan runtut dan lancar. Setelah acara serah terima pengantin selesai, sesaat acara dihentikan untuk acara makan-makan. Disinilah kehebohan terjadi. Yati yang malam itu merasa tak punya nafsu makan, segera memberikan suguhannya kepada Sumi, tetangganya yang ikut dalam rombongan tilikan. Namun dia merasa ada keanehan yang teramat sangat. Tiba-tiba tangan kanannya terasa kejang, seolah tak mampu digerakkan. Begitupun saat tangan kirinya disodorkan untuk memberikan snack pada Rini. Mendadak tangan kiri Yati bagai terserang kram. Pandangan Yati pun seketika gelap. Dia sudah tak ingat apa-apa lagi. Mak Yati pingsan. Melihat kondisi Yati yang mendadak pingsan, tentu saja membuat panik orang-orang yang duduk di sebelah kanan kiri serta depan belakangnya. Dalam sekejap suasana pun kacau balau. Mereka segera memberikan pertolongan sebisanya kepada Yati. Kalau di alam nyata, tubuh Yati menjadi sosok yang harus diberi pertolongan. Sementara itu di alam bawah sadar Yati sudah lain acara. Saat itu Yati merasakan betapa tiba-tiba dia ingin kencing, kebelet sekali. Tak berapa lama datanglah nenek-nenek yang mirip tetangganya. Oleh nenek tua itu tangan Yati dibimbing masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi tersebut, Yati melihat sebuah belanga besar berwarna hitam dengan air yang terisi hanya setengahnya saja. Belum juga Yati sempat melaksanakan hajatnya, tiba-tiba nenek tua yang mengantarnya ke kamar mandi mendadak mencengkeram rambutnya. Dengan kasar dan sekuat tenaga, nenek tua tadi segera membenam-benamkan kepala Yati ke dalam belanga yang berisi air. Yati yang tidak menyangka bakal diperlakukan sekasar itu, tentu saja ia jadi gelagapan. Berkali-kali teriakan minta ampunnya tidak digubris oleh sang nenek. Barulah setelah dalam keadaan lemas karena berkali-kali kepalanya dicelup-celupkan ke dalam air, Yati merasakan seperti ada kekuatan aneh menepuk punggungnya. "Pulanglah, belum saatnya kamu kemari." Yati celingukan mencari asal suara dan tepukan tadi. Namun tak ada seseorang pun di situ. Bahkan nenek tua yang berbuat brutal atas dirinya pun telah raib. Perlahan Yati membuka matanya. Seiring dengan itu alam sadarnya pun terkuak. Dia menjadi bingung ketika ternyata dirinya menjadi pusat perhatian pada acara tilikan pengantin itu. Apa yang telah terjadi? Di mana aku? Batin Yati di tengah kebingungannya. Beruntung sekali saat itu salah satu dari rombongan keluarga Pak Tasno ada seorang yang mumpuni tentang ilmu kebatinan. Dia bernama Pak Holil.
Kemungkinan juga suara tanpa rupa yang menyuruh Yati pulang adalah doa ataupun mantra dari Pak Holil. Maka setelah Yati sadar, Pak Holil segera memberitakan salah seorang supir untuk mengantarkan Yati pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Yati menjalani kehidupannya sebagaimana biasa. Pagi-pagi telah berangkat ke sungai untuk mencuci pakaian-pakaian milik tetangganya. Karena memang di sampingnya bekerja di kantor, dia juga nyambi buru mencuci pakaian. Maklum, kehidupan Yati tergolong orang yang pas-pasan. Jika tidak bekerja seperti itu, dari mana ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya? Siang beranjak sore dan malam pun tiba. Selepas isya, karena rasa penat yang teramat sangat, Yati berangkat tidur. Dalam tidurnya itulah, Yati sempat bermimpi aneh. Dia merasa didatangi oleh dua bocah kecil yang menarik-narik tangannya. Kedua bocah itu memaksa Yati untuk terus berjalan mengikuti mereka. Hingga akhirnya ketiganya sampai di Boom Batang, sebuah tempat pelelangan ikan di pesisir utara kota Batang. Yati tercekat. Dia hanya bisa menangis terseduh melihat hamparan pasir dan air laut yang terbentang di depannya. Ombak yang datang silih berganti mulai menjilati kedua kakinya. Sementara kedua bocah kecil itu terus-menerus menarik-narik tangannya. Mendadak bayangan suami dan anaknya berkelebat di pelupuk matanya. "Akan dibawa kemana saya ini?" teriak Yati sambil mengibaskan tangannya. "Udah diam, kamu harus ikut kami menghadap Ibu Ratu," kata salah seorang bocah itu. "Tidak, aku tidak mau." Yati semakin meronta dan tangisannya pun semakin keras. Beruntung sekali saat itu orang tuanya Yati yang sedang menonton TV mendengar tangisan kerasnya. Bangun, bangun." Pak Tono menggoyang-goyangkan tubuh anaknya. Yati tergeregak dan membuka matanya. "Astagfirullah." "Kamu kenapa, Yat?" tanya Pak Tono cemas. Aku diajak pergi oleh dua bocah kecil, Pak," kata Yati gegap di sela isak tangisnya yang masih terseduh. Yati lantas menceritakan mimpi yang barusan dialaminya. Dan lebih beruntungnya lagi, ternyata Pak Tono meskipun sedikit dia punya ilmu penangkal agar gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang mengganggu anaknya tidak datang lagi. Setelah dibacakan mantra penangkal oleh sang bapaknya, akhirnya Yati dapat tidur pulas. Keesokan paginya, Asrul datang menemui Yati. Ia kembali lagi berulah, menjalankan rencananya dengan gagah dan percaya diri. Asrul kembali lagi melontarkan kalimat pernyataan cinta. Wallahu a'lam, Yati selamat dari jeratan setan. Yati dengan tegasnya menolak Asrul. Asrul hanya bisa menghela nafas panjang dengan tangan yang terkepal kuat, sampai urat-urat di tangannya kelihatan. Asrul dengan celana pendek dan tanpa mengenakan baju pergi ke pohon gayam dengan menenteng kampak besar. Hal tersebut adalah wujud rasa kecewa atas penolakan yang dilakukan Yati. Asrul merasa ditipu oleh cerita pesugihan rambut gendruwo yang ternyata tidak mempengaruhi Yati, melainkan membuat Asrul harus mengetahui secara langsung bahwa gadis yang ia puja sejak lama akan menikah dengan orang lain. Kecintaan terhadap Yati berubah menjadi gejolak amarah di hatinya. Selama seminggu ia kerjaannya hanya mengayunkan kampak tersebut ke pohon gayam yang membuatnya harus melakukan hal yang memalukan. Orang-orang sempat menghentikan Asrul untuk melakukan hal itu, tapi ia tetap saja mencoba untuk menumbangkan pohon itu. Stres dan frustasi yang tidak dapat dihalau membuat warga akhirnya membiarkan Asrul untuk menjatuhkan pohon tersebut. Lagi pula tidak ada yang mau berurusan dengan orang frustasi dengan kampak di tangannya. "Hei Gendruwo, sialan. Lihat yang aku lakukan terhadap tempat tinggalmu yang jelek ini," teriak Asrul dengan penuh kekesalan. Tidak ada jawaban apapun, hanya suara keheningan malam sebagaimana Asrul pertama kali mendatangi pohon itu. Setelah merasa kelelahan, Asrul memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Asrul pun sempat datang ke pesisir pantai yang dimana letak rumah Mbak Dukun berada. Asrul dengan kecewanya melontarkan kata-kata kasar. Sesampainya di rumah,
Ia tidak mandi ataupun bersih-bersih. Asrul langsung mengempaskan diri ke kasur dan memejamkan mata. Asrul bisa saja tertidur jika saja ia tidak merasa hembusan nafas yang terasa panas di wajahnya. Tentu saja ia refleks membuka mata, lalu mendapati wajah yang ia kenal. Wajah yang mirip kera, bertaring dan tatapannya tajam seakan hendak memakannya. Tidak butuh waktu lama bagi Asrul untuk meraih kesadarannya dan lari dari kamarnya. Tawa genderuwo yang menggema semakin memacu Asrul untuk lari. Dia teringat kata dukun, kalau yang ditemui nanti bukanlah demit sembarangan. Asrul lari terbirit-birit. Namun, genderuwo itu lebih cepat. Tubuh Asrul telah dicabik-cabik, lantaran ia sudah menantang perewangannya. Niat awal ingin memikat sang pujaan hati dan jadi orang kaya. Justru nasib buruk menimpa Asrul. Itulah kisah cerita Asrul memakai perewangan bulu perindu. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia dengerin ceritaku. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan pastinya panjang umur. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.